Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdullah salatan wa salaman wa atamma taslimi wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat subuh yang berbahagia, syukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, tangan yang dapat berayun, kaki yang bisa melangkah untuk dapat menaiki masjid yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking luar biasanya ibadah diagia di Allah kawak, diagianya nikmat di Allah kawak. Sudah saja kita salam masing-masing apa-apa je ibu-ibu lah ambil posisi di tiang masing-masing masjid. Iya Pak. Kau diviralkan Ustaz. Foto viralkan mantap Ustaz. Bagus suasananya Bapak. Bukan berarti jamaah menjauh dari guru indah, tapi memang tiang masjid itu paling lasu untuk sampai bersandar. Lama sandar situ tu Bapak Ibu. Lama-lama berceramah berkata kalau Bapak. Tak perlu pakai ubek lalu untuk lalu dah. Cukup tiang masjid modal ya. Perai lah tu. Jadi bersyukur kepada Allah ibu dan bapa masih bisa untuk menikmati nikmat-nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, di dalam sebuah tulisan-tulisan yang dibuat oleh banyak orang, saya ada men-share atau membaca tulisan orang Bapak Ibu. Apa katanya? Na'ishu fi zamanin ijtama'at fihi ma'asi qaum Nuh wa qaum Lut wa qaum Harun wa Fir'aun. Hari ini kita hidup di zaman yang berkumpul di dalamnya perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat yang pernah dilakukan oleh kaum Nuh, kaum Lut, pengikut Fir'aun, Haman. Semua perbuatan dosa yang mereka lakukan oleh kaum-kaum itu berkumpul di zaman awak kini. Terasa ibu bapak. Sehingga ibu dan bapak sekalian, dek karena berkumpul perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh kaum Nuh, kaum Lut, pengikut Haman, Fir'aun, yang itu basuh banyak seketiknya di kampung awak ko, di negari awak ibu dan bapak. Sehingga ketika dikecein kepada manusia iko perbuatan kaum Nuh lah biasa saja itulah ibu bapak. Iko perbuatan kaum Lut itulah dianggap sebagai hal yang tidak aneh lagi oleh masyarakat karena sudah terbiasa. Nah, dek karena tak biasa itulah ibu dan bapak lama kaum itu mengatakan iko ko yang benar. Sehingga ketika ada nabi yang datang, ada orang yang mengingatkan jangan melakukan itu, jangan melakukan perbuatan itu, keceknya orang ko yang sesek macam. Nah, sehingga aneh Bapak dan Ibu, ketika ada orang melakukan perbuatan dosa nantinya dilarang oleh orang lain, orang yang melarang ko yang disalahkan. Itu yang terjadi Ibu dan Bapak. Jadi hari ini ibu-ibu dan bapak di masjid awak misalnya, kalau ada anak-anak muda yang ramai datang ke masjid, pandu masjid awak, kecil orang di luar, dia anak-anak muda awak dia banyak ke masjid itu sih. Tapi kalau nak gaya-gaya saja pergi ke masjid, dah biasa aja.
Padahal yang muda-muda ini harus diperbanyak. Nah, maka ibu-ibu jo papa, kita akan melakukan sedikit muhasabah Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kenapa kok bisa berkumpul banyaknya perbuatan dosa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, pengikut Fir'aun, pengikut Haman di zaman awak kini. Dan perbuatan-perbuatan itu Bapak Ibu yang berbahagia, dan kita menyaksikan bersama-sama di televisi ataupun di berbagai media sosial. Yang pertama, kaum Nabi Lut. Dulu pernah sampaikan ke ibu je Bapak, dulu cik Nabi Lut kaumnya saja awak bahas. Apa perbuatan kaum Nabi Lut Bapak Ibu? Jantan suka sama laki-laki, dan batino suka kawin jonan padusi. Perbuatan LGBT sudah ada di zaman kita hari ini Bapak Ibu yang berbahagia? Sudah? Lah ibu Bapak Ibu celiak? Lah celiak? Beritanya di TV lah nampak? Alah, di kampung awak ada apa semua? Di kampung awak ko? Alah, berarti itu perbuatan siapa tu? Perbuatan kaum Nabi Lut yang ditiru oleh manusia di hari ini. Allah wasuwo ibu-ibu je apa-apa. Lah wasuwo. Biasa je nya ustaz dituti-tuti dia orangnya dak do mangada ciknya kan. Ia dak mangah-mangah ibu je bapa. Tapi kalau lah syiddahnya lah menjadi hal yang biasa dan bahkan perlu tulah kadang-kadang lah dibuat peraturan karena hak azazi manusia lah katanya ibu bapa. Nah, kami melakukan suka sama suka, jantan-jantan itu kan hak azazi manusia kami. Bahkan di berbagai negeri yang lain itulah diundang-undangkan Bapak Ibu. Tak boleh dilarang orang kawin jantan sama jantan. Kalaulah menjadi kesepakatan bersamanya, undang-undang bersamanya, disitulah di mana Allah akan mendatangkan azabnya. Kita contohkan ibu je bapak. Kaum Nabi Lut kisaran tahun 1950 tahun sebelum Masehi. Kisaran itu terjadi. Kisaran 1950 tahun sebelum Masehi. Di masa itu Bapak Ibu, kaum Nabi Lut kan datang ke kaum-kaumnya. Datangnya ke kaum-kaumnya ibu je bapak mendakwahkan agama Allah. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kecik Nabi Allah. Nabi Lut alaihi salam. Fastaghfiru rabbakum. Wahai kaum hamba, kecik Nabi Lut, minta ampunlah kalian kepada Allah, innahu kana ghaffara. Selagi ampunannya masih ada untuk kalian. Innahu kana ghaffara, inyo maha pengampun. Kecek kaum Nabi Lut bapa je ibu. Angku lo nang kanyo nyuwa kami lah lama melakukan iko aja. Angku larang lo kami mau melakukan perbuatan iko. Alun angku ado kami lah pandai kau aja. Iko adat kami, iko pintu masuk kami, iko pulo pintu piti de kami, iko bisnis kami. Lah biasa di kampung kami, ikonyo angkulu nang melarang. Peko di ma penghasilan kami, iko itu sebagainya. Deklah menjadi konsensus kebersamaan di situ ibu je bapak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safiraha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud." Dek karena itu itulah biasa dilakukan, dan itu tu perbuatan yang kalau dilarang menjadi aneh orang yang melarangnya. Kata Allah, kami datangkan keputusan kami kepada kaum Nabi Lut. Kami jadikan negeri di atas menjadi di bawah menjadi di atas. Kalau ada selamat daripada mantu itu, azab Allah berikan. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud. Kami akan sirami mereka hujan dari tanah liat yang terbuat dari api neraka. Jadi tapi kalau cik dua orang ibu je bapa di masa awak kini, Allah masih menahan-nahan azabnya karena tangisan anak kecil, binatang-binatang yang ada di hutan yang mereka berbahasa dan mereka menyembah kepada Allah dengan bahasa-bahasa binatang Bapak Ibu. Kan itu kata Allah dalam Al-Qur'an, alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Tidakkah engkau melihat siapa yang bertasbih di langit dan di bumi, dan burung-burung yang berterbangan di udara? Mereka bertasbih, mereka solat sesuai dengan bahasa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah menahan-nahan azab kau ibu je bapak kerana masih mencari, masih banyaknya binatang-binatang melata
yang masih berkeliaran di kampung awak. Allah masih sayang kepada berbagai jenis unggas yang ada di kampung awak. Mungkin doa-doa mereka. Allah masih sayang kepada orang-orang tua di tengah malam yang masih menitian daya mata takut kepada Allah. Allah masih sayang kepada anak-anak ketek yang masih asi, yang mereka masih butuh ibunya. Allah sayang kayaknya. Kalau ditimpakan azab, mati anak ketek kau, Allah sayang ke mereka. Bisa jadi Allah menahan azab kau Bapak Ibu karena mencari makhluk-makhluknya yang lain. Nah, maka kaum Lut ko ibu-ibu coba Bapak Allah hancurkan karena mereka lah membuat perbuatan LGBT itu legalitas. Lah menjadi hukum basamunya Bapak Ibu. Kalau jadi hukum basamu perbuatan maksiat tu Allah datangkan azab. Tapi kalau menjadi hukum basamu perbuatan kebaikan, Allah datangkan nikmat. Mulah bersama-sama awak di masjid raya 5 kaum. Kita buat kesepakatan bersama-sama jamaahnya hafal Al-Quran 1 bulan 1 juz. Oh, datang nikmat tu Bapak Ibu. Tahulah Pak Bupati, tahulah lembaga-lembaga tahfiz, datanglah donatur-donatur. Kecik donatur yang lali bak jo piti bo je Bapak. Ambo ko ada piti ko Pak Ustaz. Nah, lalati ambo mencari piti ambo. Kan ada je orang lali bak piti Bapak Ibu. Anak ndak ada piti banyak, usahanya lancar. Nyo nak mengumrohkan orang, nyo nak menghajikan orang. Ambo butuh orang sekitar agak 50 orang lah yang rajin ke masjid, mapa Quran Pak Ustaz. Ambo umrohkan. Di mana kira-kira bisa dapat ambo orang itu Pak Ustaz? Kecik orang, tu masjid raya 5 kaum tu sadonya dapat umroh sado tu cik. Rajin masjid, nyo mapa Quran. Allah datangkan nikmat kemari. Di masjid 5 kaum tu orang mapa Quran, Allah datangkan makanan kemari. Allah datangkan cara-cara atau akademisi untuk cara-cara menghafal Al-Quran yang baik. Itu kan nikmat. Tapi kalau bersepakat awak di 5 kaum kau ibu je bapak membuat perbuatan maksiat, kalau awak buat empuk bersamalah je. Awak adakan perlombaannya, ko taruhannya, iko uangnya. Ayah katibu sudah tu ibu je bapak buser katibu siko tu. Orang judi bersama 5 kaum je. Orang-orang yang tak senang bapak dan ibu yang perbuatan maksiat pun tibunya kemari, laknat diboleh. Makanya di masa kaum Lut tu ibu dan bapak sekalian, Allah datangkan gempa, Allah jungkir balikkan negerinya, Allah sirami mereka dengan hujan yang terbuat dari batu liat yang berasal dari api neraka untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Hancur ibu bapak. Sisa paling-paling 70-80 orang yang beriman, yang itu pun bukan orang-orang yang berpangkat dan berjabatan. Kaum Nabi Lut. Lawas suah kini ibu apa? Allah ya. Lawak cari di TV, di media sosial, bahkan di sekitar awak pun kadang-kadang terjadi. Makanya Nabi SAW, ibu-ibu je papa mengatakan adab-adab sebelum tidur sebagai tindakan kehati-hatian, tindakan pencegahan agar tidak terjadi perbuatan LGBT. Akhirnya Nabi ibu apa yang berbahagia, apabila kalian tidur janganlah satu selimut. Itu kan hadis Nabi Bapak Ibu, adab-adab tidur. Nah, ada adab tidur di antaranya apa Bapak Ibu yang berbahagia? Kalau lalu awak jurusan awak, jo konco awak, kemudian jo saudara-saudara awak yang lain dicik sampai tidur, jangan cik salimui. Nah, atau kalaupun misalnya memang hari dingin cik itu aja do lagi pembatas. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi potensi LGBT. Nah, kini kan kadang orang curiga ibu je bapak, usianya sekamar berdua laki-laki situ, curiga wak. Laki-laki sama laki-laki lah curiga gini bapak ibu. Nah, takut terjadi perbuatan LGBT. Nah, dan Rasulullah SAW bapak ibu yang berbahagia menggambarkan orang-orang yang berbuat seperti itu, perbuatan seperti itu bapak ibu, dengan perbuatan-perbuatan yang menjijikkan. Justru di hari ini orang yang berbuat seperti itu diviralkan. Ambo mencari di YouTube bapak ibu, di televisi, orang yang LGBT kawin sejenis kok diviralkan katanya. Bahkan mereka diwawancarai, mereka diminta kenapa kok bisa kawin sejenis. Padahal orang-orang seperti itu seharusnya tidak diviralkan ibu bapak. Mereka seharusnya diubek,
Sebab yang sebetulnya harus mereka lakukan itu adalah kawin laki-laki sama dengan perempuan. Itu yang seharusnya. Laki-laki yang perempuan yang seharusnya kawin, bukan laki-laki sama laki-laki. Wow saja ibu je bapak, wow. Dulu pernah kita sampaikan di siko. Wow-nya wow. Tidak ada wow jantan yang kawin sama wow jantan. Wow jantan kawinnya je wow batino. Juna batino je kawin bapak ibu. Kan nampak sekolah. Kadang-kadang di jalan sedang boto, sedang bonda apa ibu sedang manganya kau cek. Nah itu jantan jantan itu wow tu. Nah kini bapak ibu manusia yang melakukan kawin sejenis. Kira-kira lebih wow mana? Manusia atau wow? Nah jangan jawab. Kita jawab sama-sama ibu jawab hati awak hindari keluarga awak, dosana awak dari hal seperti itu. Kau yang pertama. Dan kedua kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh berkumpul di zaman awak hari ini. Apa tu perbuatan kaum Nabi Nuh? Wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastawshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Berkumpul di zaman awak ibu je bapak. Nabi Nuh, wa inni kullama da'autuhum. Nabi Nuh meminta kepada Allah agar mereka kaumnya diampuni dari segala dosa-dosa yang mereka lakukan. Meminta Nabi Nuh kepada Allah. Ketika Nabi Nuh berdakwah ke rumah-rumah, Nabi Nuh berdakwah ke lorong-lorong, Nabi Nuh ini mengajak orang kepada Allah di kedai-kedai. Pak, Bu, mulah ke masjid walai. Dulu nak buya lu je. Kami lu nak buya tur je. Kami ko lah haji ko je. Kami ko orang gadang. Kami ko orang hebat. Kami yang membangun masjid itu, merehat masjid itu kami mah je. Lampu tu kami bagi mah je. Itu yang membuat TPA tu kami tu je. Hanya membanggakan itu. Sehingga Nabi Nuh memintakan ampun atas kesalahan dan dosa-dosa serta kekurangan mereka. Wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum. Ambo memintakan ampun kepada engkau ya Allah agar engkau mengampuni dosa kaum ambo. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Karena mereka kaum yang tidak tahu, mereka yang tidak mengerti, mereka tidak paham bagaimana dengan agama ini. Diajak dari Nabi Nuh ke rumah-rumahnya untuk datang menyembah kepada Allah. Diajak kalau di lorong-lorong menyembah kepada Allah. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Nyotutui telingonya. Asal nampak Nabi Nuh berdakwah ibu bapa tutui telingonya. Nabak Nabi Nuh untuk menyampaikan pesan agama tutui telingonya. Si Nuh je. Kenek lu umur baru setahun jago, darah baru setahun buat pinang potang dik nya celemu petang yang kek itu je. Lah pandai lu mendakwahi ambo. Lah pandai pula majak-ajak ambo. Lalu ngerti ke nya itu doje. Sakit te ilmu lu tu. Itu merupakan cara-cara daripada kaum Nabi Nuh yang mereka tidak senang dengan dakwah. Nah, di kampung kita kan ada jamaah tabligh ibu dan bapak nak. Jamaah tabligh ku bapak ibu datang ke rumah-rumah, ke warung-warung. Nyetingkan anak istrinya, nyetingkan bekal untuk keluarganya, painya sebulan, painya 3 hari, painya seminggu ibu bapak, painya ke rumah-rumah apa-apa je ibu. Nya ketuk pintu awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang dibuka pintu orang dah. Saya tiba dah. Tu ustaz tua je. Siapa tu? Tahu Ustaz Ulia Rijal juga kawan mah mari orang betul pai demo je. Padahal orang tu datang pai majak ibu je bapak hanya sekedar mengingatkan untuk agama. Mulah pak, mulah bu, pai wak ke masjid. Sampai situ je. Nya dak ada pai memfatwakan hukum ke rumah awak dah. Kau rumah ibu kencong ke kiri haram rumahnya. Dak ada seperti itu kecilnya dah. Kau pakaian ibu-ibu hijau warnanya, merah warnanya, kau dah ulia kau dah ada gitu kecilnya dah. Tapi nya apa ibu malah masjid oleh orang lazan di masjid awak rami ada pengajian, rancak kita bangun masjid, rabiah 5 miliar biayanya sih. Dulu menara gadangnya kalau ndak kita isi sialai sih. Itu pun bapak dan ibu ditentang orang. Dan lo nan wa ngajak-ajak apa je lang lu sih. Adalah barangkali pergi masjid tu mah. Anglah ngerti tentang masalah agama. Bapak ibu seperti itulah kira-kira kaum Nabi Nuh tu bapak ibu. Nah, mencimeehnya ketika diajak untuk agama. Padahal
jamaah ko ibu bapa sekalian, nyo tinggalkan istrinya, nyo luangkan waktunya, nyo korbankan pitinya hanya sekedar mengajak orang untuk ke agama, sekedar mengajak orang untuk bersama-sama berdakwah supaya sama-sama nanti masuk surga. Nah, kaum Nabi Nuh dak muanya dak. Tidak hanya menutup telingonya bapak ibu kaumnya ko, wastausaw thiyabahum, ditutuinya badannya jo pakaian-pakaiannya, jo kain saruangnya, saking tak sukunya dengan dakwah Nabi Nuh. Wastakbaru istikbara, sudah tunya menyombongkan diri kepada Nabi Nuh, hanya membusuangkan dado. Nah, kalau ndak ada ambo, kalau ndak ada bantuan ambo, kalau ndak ambo na mengakok, kalau ndak ambo nan turun tangan, ndak jadi barang tu doh. Ndak sudah saji itu doh, ndak sudah surau itu doh, ndak sudah musola itu doh, ndak sudah TPA itu doh, ndak sudah jembatan itu doh, ndak sudah sekolah itu doh. Kalau ndak ada ambo, kalau ndak ada ambo, kalau ndak ada ambo, itulah yang diungkapkan terus sehingga membusungkan dado mereka. Wastakbarus tikbaro, sombong yang amat sangat kepada orang yang kastanya atau kelasnya lebih di bawah daripada mereka. Ada itu di kampung awak? Ada bapak ibu? Ada. Salah dua tu. Di masa awak kini kaum Nabi Lut basuo, kaum Nabi Nuh basuo perbuatannya. Saya mengaku kita sama ibu je bapak. Sedangkan kaum Nabi Lut saja leceh itu perbuatannya lakukan ibu je bapak dijungkir balikkan di Allah. Kaum Nabi Nuh alaihi salam seperti itu perbuatannya ibu de kaum Nabi Nuh ibu je bapak, Allah jadikan negeri mereka banjir besar. Nah, apa kata Allah? Wa qala irkabu bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Allah datangkan banjir besar sehingga Nabi Nuh disuruh oleh Allah berlayar dan berlabuh dengan mengucapkan bismillah, dengan nama Allah, majriha wa mursaha, ketika berlayar dan ketika berlabuh. Kaum Nabi Nuh. Yang ketiga ibu je bapak, pengikut daripada sekaligus Fir'aun dan para pengikutnya, Haman dengan kolega-koleganya yang mereka berbuat semena-mena. Nah, mantang-mantangnya orang gadang, bapak je ibu, mantang-mantangnya orang baga, orang lain nyo anggap habis, nyo anggap lalu. Apa perbuatan daripada Fir'aun dan kaumnya? Pengikut Fir'aun? Ada ibu-ibu je papa yang nama anaknya Fir'aun di sini? Ada pak? Kancak Fir'aun tu, raja, ahli infrastruktur. Fir'aun tu santai infrastruktur pak. Piramid itu kan rancangan Fir'aun dan orang-orang yang ahli di masanya. Piramida yang ada salah satu 7 keajaiban dunia yang ada di Mesir tu bapak ibu, piramid tu kan banyak piramid tu. Piramid yang paling gadang tu namanya piramid Khufu. Ambo pernah ke situ bapak ibu, tu piramid Khufu. Nah itu kan gadang batunya, gadang baloknya, gadang ibu bapak disusun menggunakan putih talu bapak ibu, dirangkai, di dalamnya ada ruangan, dalam ruangan tu ada kubur. Nah, kuburan itulah tempat raja-raja Fir'aun. Karena piramida itu dibangun sebagai persembahan untuk tempat persemayaman terakhir raja-raja Fir'aun. Siapapun yang jadi raja di negeri Mesir itu digelari Fir'aun. Nah, Fir'aun tu ahli infrastruktur, ahli matematika, badannya bagak, kemudian ahli perang. Nah, pantang jago-jago Bapak Ibu. Mereka suka berperang. Tapi tidak ada orang yang namuah bagi anak cucunya dengan nama Fir'aun dah. Sampai hari gini, orang Mesir pun kadang Bapak dan Ibu, kan ada mereka yang orang-orang gadang tidak namuah bagi anaknya Fir'aun. Padahal Fir'aun itu raja. Nah, nyora raja. Betul tak muah orang bagi ibu bapak? Betul tak muah ibu? Apa perbuatannya? Faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun tu selalu mengecewakan saya, Aden, Ambo, alai, gue. Faqala ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang paling tinggi. Kecek Fir'aun, akulah Tuhan yang paling tinggi. Tuhan pangkeknya pak.
Nyo mengaku sebagai Tuhan dan nyo lupa bahwasanya Musa diutus oleh Allah kepada Firaun untuk mengingatkan nyo agar nyo jangan seperti itu. Akhirnya Allah dalam Al-Quran, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhab ila fir'aun innahu tagha. Wahai Musa, pergilah engkau kepada Firaun. Temui Firaun tu cik. Dak ada Nabi Musa mengecek do bapa dan ibu. Dia tu ndak urusan ambo tu do ya Allah. Ketika disuruh pai bapa dan ibu Nabi Musa, idhhab ila fir'aun innahu tagha. Pergilah engkau kepada Firaun wahai Musa, karena Firaun itu sudah melampaui batas. Inyo manusianya tapi mengaku sebagai Tuhan. Inyo rakyat biasanya tetapi inyo melawan kepada hukum Tuhan. Inyo manusia biasanya tapi inyo berlagak hampir sama dengan pakaian Tuhan. Tahu ibu pakaian Tuhan, ambo nan kayo, ambo yang santiang, ambo nan bapangke, ambo nan tinggi, ambo yang mulia. Itu kan pakaian Tuhan. Yang mulia tu siapa? Allah. Yang tinggi itu ya Allah. Yang kaya tu siapa? Siapa? Allah. Yang maha perkasa tu siapa? Allah. Makanya Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, As-Salam, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qawi, Dzul Jalali wal Ikram. Itu pakaian Allah. Nah kini dipakailah pakaian Allah ke dek Firaun. Kecek Firaun, ambo yang santiang, ambo yang hebat. Faqala ana rabbukumul a'la, kecek Firaun. Ambo lah Tuhan yang paling tinggi. Oh, marah Allah ibu bapa. Kecek Allah, fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Kami azab Firaun tu. Yang mengaku sebagai Tuhan, yang mengakunya orang mulia, yang mengakunya orang paling kayo, orang paling santiang, inyo diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Firaun. Bila diazab di Allah, tak kala Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel ke negeri yang dijanjikan dari negeri Mesir ibu je bapa, dikajar oleh Firaun dan tentaranya dari belakang. Nabi Musa selamat di negeri yang dijanjikan. Firaun dan bala tentaranya ketika melewati jalan yang dilalui oleh Nabi Musa di Laut Merah ibu je bapa. Nah, Firaun Allah benamkan di situ. Baca Allah menghinakannya, membenamkan Firaun ke dalam Laut Merah. Ketika tabanam ibu-ibu je bapa kecek Firaun, ya Musa amantu bi rabbi Musa wa Harun. Ambo yo beriman kepada Tuhannya Musa, Tuhannya Harun. Tapi la talam be. Walaupun model itu ibu-ibu je bapa, Bani Israel yang dibawa di Nabi Musa ndak percaya aja dah kalau sekiranya jasad Firaun tu mati. Ada percaya Bani Israel kan dah. Penasarannya, wahai Musa, mintakan kepada Tuhanmu untuk mencalian jasad Firaun tu ke kami. Ia mati tidak. Allah tulislah dalam Al-Quran surah Yunus ayat 92. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu wahai Firaun sebagai pelajaran bagi orang-orang yang hidup setelahmu. Janji Allah dalam Al-Quran surah Yunus. Sampai hari ini ibu-ibu bapa jasad Firaun itu masih ada. Masih utuh. Janji Allah dalam Al-Quran, diselamatkan oleh Allah. Di Tahrir Square di kota Kairo ibu je bapa, di Mesir, itu jasad Firaun itu masih bisa kita lihat di museum yang ada di Tahrir Square yang ada di Mesir. Di peti Bakaco Bapak Ibu. Ambo 2018 patang jo Pak Syukri ketika ke Mesir Bapak Ibu, tu celah jasad Firaun. Nah, celah jasad Firaun Bapak Ibu, mana nampak di muka kita. Ko yang basuh jo Nabi Musa namanya Ramses II, Ramses Sani. Aku anaknya, ko rajunan lain. Rambutnya, tangannya, kukunya, kulitnya, tulang belulangnya, incik matanya, rambutnya, itu masih ada. Padahal usianya sudah lebih dari 5.000 tahun. Ribuan tahun. Tujuannya apa? Litakuna liman khalfaka ayah. Pelajaran bagi orang-orang yang hidup setelah Firaun. Jangan mentuk Firaun ku awak. Ada Firaun abad modern hari ini ibu apa?
Oh, waduh. Ambo, tu lampu tu. Ini bu. Atau TPA tu kalau ndak ambo magia saratu isak simin dah jadi tukang untuk kerja tu. Kalian pilih balapi arijan payung bakapi. Aba sabui itu ke setiap waktu setiap lorong Bapak Ibu. Ndak rancak. Itu pakaian-pakaian seperti itu ndak usah awak pakai. Itu pakaian-pakaian Allah, ya Allah Maha Kaya, Allah Maha Mulia, Allah Maha Tinggi, itu pakaian Allah. Makanya jamaah-jamaah haji yang berangkat hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, pakaiannya ciek sajanya. Pakaian ihram putih, ndak bersaku-saku, ndak boleh pakai baju dalam, ndak boleh pakai celana dalam, cuma 2 pakaian itu saja ketika berihramnya. Nah, itu menunjukkan maunya presidennya, menterinya, gubernurnya, bupati, kepala desa, wali nagari, PNS, ndak PNS, rakyat jelata, inyo samo di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu jawab apa-apa kan yang pernah pergi haji, pergi umrah, kan nampak tu orang yang berpakaian-pakaian ihram di Masjidil Haram sama-sama jawab tawaf ibu-ibu jawab apa sekalian, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Ternyata di samping awak menteri agama. Pak menteri mah sama baju pak je kami mah. Karena memang Allah samakan di situ orang kaya, orang miskin sama. Orang berpangkat tidak berpangkat sama di hadapan Allah, illa taqwa, kecuali takwa dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak lagi perbuatan-perbuatan yang lain yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an ibu dan bapak daripada kaum-kaum yang pernah Allah hancurkan pada masa dahulunya. Firaun dalam bala tentaranya Allah benamkan. Lut dan para pengikut Nabi Lut alaihi salam Allah jungkir balikkan, Allah masukkan ke dalam tanah. Kemudian kaum Nabi Nuh alaihi salam Allah datangkan banjir besar. Banyak lagi qasas wal ibar, kisah-kisah dan pelajaran orang-orang zaman Saiswa yang mereka Allah hancurkan karena kesombongan mereka, kedurhakaan mereka, kesyirikan mereka yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu tu berkumpul di zaman awak kini. Lelah mantuanya itu bapak dan ibu. Berkumpul banjir, longsor, gampo, kemudian tanah yang lah mulai ikatan tanah tu ndak ada je meluncur rasanya. Patui tiok sebanta. Nah, itu berkumpul di zaman awak. Iyalah basuh bu. Tapi frekuensinya mungkin rendah. Aku sampaikan ke ibu je bapak, batu kok ndak hancur menurut Nabi Nuh kami ustaz. Ya frekuensinya rendah bapak ibu. Asbabnya kok seperti itu? Allah sayang ke ibu-ibu je bapak karena mungkin makhluknya yang lain berdoa lebih daripada kita. Allah sayang kepada orang-orang tua yang tengah malam masih menangis bertahajud takut kepada Allah. Allah sayang kepada anak-anak kecil yang mereka masih asih dengan ibunya karena mereka mengharapkan rahmat Allah. Mungkin karena itu. Nah, ditahan-tahan juga Allah, bila hamba-hamba aku bertobat, bila hamba-hamba aku minta ampun kepada aku. Karena Allah itu apa namanya ibu? Ghilin itu cemburunya kepada hambanya tatkala hambanya berbuat dosa. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala merasa malunya kalau ketika hambanya minta ampun, minta permohonan kepadanya tidak diampuni oleh Allah. Innallaha yastahi an ibadatihi ayyarfa'a ayyaruddahu masifara. Nah, Allah Subhanahu wa taala merasa malu, yastahi, malunya ketika hambanya sudah mengangkat tangan, ayyarfa'a yadaihi, mengangkat kedua tangannya, kemudian Allah tolak dengan tangan kosong. Artinya Allah tidak mengabulkan permintaan hambanya itu. Allah malu. Nah, minta ampun maka Allah ibu je bapak, mudah-mudahan Allah ampuni dosa awak. Kan itu yang sering kita ucapkan bapak ibu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah apa artinya bapak ibu? Aku minta ampun kepada engkau. Astaghfirullah minal khataya, segala dosa-dosa, segala kesalahan-kesalahan. Nah, itu artinya. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu ibu-ibu jawab apa?
Allah ampuni dosa. Udah ya Pak. Batu Pak. Aduh. Demikian Bapak dan Ibu yang berbahagia yang bisa kita sampaikan pada pagi hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.